Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat peserta sekolah kader pengawasan partisipatif melalui atau secara daring yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan hak pilih di dalam pemilu dan pemilihan. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang kemudian dimaknai sebagai satu sistem dalam satu kesatuan fungsi terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian dalam ketentuan undang-undang itu undang-undang dasar tersebut diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 12 dinyatakan bahwa KPU diberikan mandat untuk menyusun suatu peraturan menyangkut soal tahapan pemilu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membicarakan soal atau mendiskusikan soal pengaturan hak memilih dari seorang warga negara. Sahabat semua yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dasar dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kalau kemudian kita melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 198 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah kawin, itu memiliki hak pilih. Kemudian pada pasal yang sama di ayat 3 dipersyaratkan bahwa orang yang dicabut hak pilihnya dinyatakan tidak memiliki hak pilih. Dari ketentuan pasal ini sebetulnya bisa kita lihat secara sederhana bahwa syarat orang memiliki hak pilih itu adalah satu, dia berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya. Maka dari situ sebagai dasar kita untuk melihat seluruh konsistensi pengaturan menyangkut soal hak memilih seorang warga negara. Kemudian 199 itu menyebutkan bahwa warga negara sebagaimana dimaksud pada pasal 198 itu untuk dapat menggunakan hak pilih dia harus terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, ini menjadi kunci. Ada dua kunci yang harus kita pahami di dalam melihat seluruh persoalan tentang daftar pemilih. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian KPU sebagai lembaga atau sebagai institusi yang dimandatkan untuk menyusun seluruh peraturan teknis tentang pelaksanaan pemilu itu. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kemudian kita melihat peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan tata cara pemutahiran data pemilih atau penyusunan daftar pemilih, itu diatur bahwa syarat seseorang untuk dapat didaftar sebagai pemilih itu selain syarat sebagai pemilih tadi juga adalah berdomisili pada wilayah administrasi tempat tinggal pemilih. Kemudian juga ditambah soal ketentuan menyangkut
hak pilih bagi TNI dan Polri sebagaimana ketentuan di dalam pasal 200 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu menyatakan bahwa dalam pemilu ya, anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih. Sahabat-sahabat peserta sekolah kader pengawasan partisipatif yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kemudian kita lihat secara umum bahwa dalam persoalan pengaturan hak memilih itu ada 3 tahapan yang harus kita lihat. Yang pertama itu adalah syarat sebagai pemilih, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa syarat orang menjadi pemilih itu adalah 1, warga negara Indonesia, kemudian berumur 17 tahun sudah pernah kawin, dan yang ketiga tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ini berdasarkan ketentuan pasal 198. Tetapi kemudian kalau kemudian melihat di dalam PKPU, ya, PKPU pasal 4, ya, PKPU 11 tahun 2018, termasuk juga pada PKPU nomor 19 ya, tahun 2019 tentang pengaturan pemilihan hak pilih untuk pemilihan, ada beberapa tambahan yang itu kemudian bisa kita sebut sebagai pembatasan terhadap hak memilih. Yaitu yang pertama adalah kalau mulai kita membaca, melihat, mencermati pasal 4 PKPU 11 2018 itu, untuk syarat orang menjadi atau terdaftar sebagai pemilih itu ditambahkan dia ketentuan 1 soal tidak sedang terganggu ingatannya, atau yang berikutnya adalah berdomisili di wilayah administrasi pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa kalau kemudian kita tarik garis lurusnya, maka akan terjadi pembedaan. Yang pertama, soal ketentuan syarat orang memiliki hak pilih itu sebagaimana diatur di dalam pasal 198 itu, kemudian di dalam turunan PKPU dilekatkan ketentuan syarat administrasi, yaitu memiliki KTPL, termasuk juga syarat administrasi terkait dengan pemilih itu adalah didaftar sebagai pemilih. Maka tadi 1 syarat sebagai pemilih fokusnya, kemudian adalah syarat terdaftar sebagai pemilih. Nah, dari syarat pemilih tidak serta-merta dia, kalau kita baca ketentuannya, bisa terdaftar sebagai pemilih. Kuncinya apa? Selain dari syarat memiliki hak pilih tadi, dia juga dilekatkan syarat administrasi, yaitu berdomisili di wilayah administrasi ya pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik. Nah, ini menjadi syarat tambahan ya, yang kemudian ini sesungguhnya bisa berakibat hilangnya hak konstitusional seorang warga negara, di mana kalau kita lihat dari ketentuan dasar terkait dengan hak orang sebagai pemilih itu adalah cukup dia sudah berumur 17 tahun sebagaimana pasal 198 tadi. Nah, inilah yang kemudian berakibat pada problem soal daftar pemilih di hampir di setiap pemilu yang tidak pernah kita bisa selesaikan secara baik, selalu meninggalkan catatan-catatannya. Nah, apa dampaknya dari ini? Dampaknya dari dilekatkan soal memiliki KTP itu adalah bisa jadi orang atau seorang warga negara yang sudah memenuhi syarat dia sebagai pemilih tidak bisa didaftarkan dia sebagai pemilih. Karena tadi di pasal 199 Undang-Undang 7 menyebutkan bahwa pemilih untuk dia memiliki hak pilih harus terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, syarat kemudian atau KPU mengatur soal syarat orang bisa terdaftar sebagai pemilih itu
selain sudah memenuhi syarat yang tadi itu, ditambahkan dia syarat memiliki KTPL. Problemnya di lapangan adalah satu, tidak semua warga negara kita yang sudah berumur 17 tahun itu memiliki KTP. Yang pertama. Yang kedua, tidak setiap orang ya, yang pindah domisili atau pindah tempat tinggal itu disertai dengan soal administrasi kependudukannya. Sehingga berdasarkan hasil pengawasan kita bahwa kita menemukan seseorang yang berbeda alamat tempat tinggalnya dengan yang ada di dalam KTP-nya. Ini yang banyak kita temukan. Nah, maka kalau kemudian kita mencermati itu, timbul persoalan. Bagaimana jika itu terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, itulah yang kemudian menjadi fokus kita. Kalau kemudian kita melihat hasil pengawasan pada pemilu 2019 kemarin, kita menemukan fakta bahwa pertama, penduduk pindah itu tidak disertai dengan administrasi kependudukannya. Yang kedua adalah ada warga negara yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak memiliki KTP elektronik ataupun ya, surat keterangan sudah merekam KTP dari Dukcapil. Nah, untuk melihat ini maka kita akan melihat bagaimana KPU melakukan proses pemutahiran data pemilihnya. Yang pertama, ya, berdasarkan ketentuan itu KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP kalau di dalam pemilihan, Pantarlih kita sebut kalau di dalam pemilu. Maka dia harus melakukan coklit. Coklit itu dilakukan dengan cara datang ke rumah-rumah, jadi door to door, yang kemudian menjadikan atau mencocokkan daftar nama yang sudah disusun oleh KPU Kabupaten yang disebut sebagai data pemilih itu dengan identitas yang dimiliki oleh pemilih yang ada di satu rumah tangga. Apa yang dicocokkan? Yang dicocokkan adalah atau yang dilakukan pencocokan dan penelitiannya adalah kebenaran penulisan nama, umur, ya, kemudian nik dan lain sebagainya. Nah, problemnya ketika kemudian pemilih ditemukan tidak memenuhi atau tidak memiliki identitas itu, ya maka KPU akan mencatatnya sebagai pemilih baru. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap orang yang tidak atau dia memiliki KTP tetapi tidak sesuai dengan alamatnya, maka ini juga menimbulkan masalah. Akan dicatat sebagai apa dia? Karena kalau mengacu kepada ketentuan pasal 4 tadi itu, dia seseorang itu bisa dicatat sebagai pemilih ya, di wilayah administrasinya sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Tetapi kemudian ketika dia tidak disertai dengan alamat atau dokumen kependudukan pindahnya, KTP masih menggunakan alamat sebelum dia pindah, maka ini akan menimbulkan problem. Di alamat ketika dia dicek, didaftar berdasarkan KTP-nya, maka dia akan menjadi pemilih yang tidak dikenal atau tidak ditemukan. Maka di tempat dia terdaftar pertama, dia akan dicoret. Yang kedua, di tempat barunya dia tidak bisa dicatat karena berbeda alamat yang ada di dalam KTP-nya. Ini menjadi problem. Karena apa? Kebijakan KPU di dalam melakukan pemutahiran data pemilih itu didasarkan pada prinsip de jure, bukan de facto. Mestinya itu dicatat orang berdasarkan domisili terakhir, di mana kemudian tempat tinggalnya, sehingga betul real pemilih itu bisa di.
Maka kemudian ketika itu terjadi, maka termuncullah problem bagaimana kemudian terbatasnya orang yang bisa terdaftar sebagai pemilih. Nah, yang dibuktikan dengan KTP, muncul problem-problem itu. Nah, akibatnya apa? Ketika dia tidak terdaftar sebagai pemilih, maka kita akan melihat dia di akhirnya, di mana kemudian pada tahapan akhir, ya, atau syarat akhirnya, atau 3 yang saya sebut tadi, 1 syarat sebagai pemilih, kemudian syarat terdaftar sebagai pemilih, dan yang ketiga adalah syarat menggunakan hak pilih. Ya. Syarat menggunakan hak pilih. Nah, di dalam ketentuan pasal 348 Undang-Undang 7 itu, sahabat-sahabat semua, dikatakan bahwa syarat orang atau pemilih bisa menggunakan hak pilih itu ada 1. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT, kemudian pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam pemilih tambahan, kemudian pemilik KTP L yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun di dalam daftar pemilih tambahan. Ini yang selanjutnya disebut sebagai daftar pemilih khusus. Kemudian huruf D-nya di dalam pasal 348 itu adalah penduduk yang memiliki hak pilih. Nah, pada bagian keempat atau huruf D kalau di dalam undang-undang itu yang selalu tidak pernah diabaikan, selalu disoal pemilik KTP yang terdaftar dalam DPT, pemilik KTP di dalam DPTB, pemilik KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT ataupun DPTB. Nah, inilah yang menjadi soal. Maka kalau kemudian kita lihat di sini ada kunci-kunci yang harus kita pahami. Yang pertama adalah seperti yang kita temukan berdasarkan hasil pengawasan itu, ada pemilih yang tidak memiliki KTP dan KTP atau surat keterangan, maka dia tidak akan bisa menggunakan hak pilih berdasarkan itu. Nah, yang keempat atau yang kedua itu adalah orang yang memiliki KTP elektronik, ya, tetapi dia tidak atau berbeda alamatnya dengan yang ada di dalam KTP. Misalnya si A dari desa A misalnya, kemudian dia berdomisili terakhir itu di desa B, tetapi kepindahan dia ke desa B itu tidak disertai dengan perubahan pada alamat atau informasi kependudukan lainnya seperti alamat, sehingga dia masih menggunakan KTP lama. Di kelurahan A dia dicoret sebagai pemilih, sementara di desa B dia tidak bisa menggunakan atau tidak bisa didaftar sebagai pemilih. Nah, ini yang selalu menimbulkan kerumitan. Karena apa? KPU mengambil kebijakan melakukan pencatatan pemilih itu berdasarkan de jure atau prinsip de jure, tidak de facto. Maka kalau kemudian kita melihat dari syarat sebagai pemilih, kemudian syarat terdaftar sebagai pemilih, dan syarat menggunakan hak pilih, maka muncul satu potensi apa yang kita sebut sebagai kehilangan hak pilih. Ini yang menjadi ujung dari seluruh proses itu, ya kan? Orang kehilangan hak pilih. Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal pasal 510, ya, ini diatur sebagai tindak pidana. Setiap orang yang sengaja menghilangkan hak pilih, ya, kepada warga negara yang memiliki hak pilih diancam dengan perbuatan pidana. Nah, ini yang menjadi kenapa kemudian orang bisa kehilangan hak pilih? Karena apa? Pertama, sebabnya adalah karena berdasarkan ketentuan pasal 199 tadi, dia adalah bisa atau pemilih yang memenuhi syarat tadi terdaftar sebagai pemilih. Ada 2 lapis yang diterapkan oleh KPU. Pertama adalah syarat sebagai terdaftar sebagai pemilih. Nah, kemudian syarat menggunakan hak pilih. Nah, inilah yang kemudian bisa berpotensi seseorang warga negara itu
kehilangan hak pilihnya. Nah, apa makna dari kehilangan hak pilih? Maka kemudian kalau kita lihat, ya kan, hak pilih ini adalah menjadi hak asasi warga negara. Ya. Akibat apa? Kalau kemudian ini kehilangan hak pilih ini diakibatkan oleh faktor kesengajaan, maka ada pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kalau kemudian kita mengacu kepada putusan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan atau pengujian ya, Undang-Undang 8 tahun Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, itu yang menarik adalah di dalam pertimbangan hukum majelis menyatakan bahwa ya, satu, hak pilih itu merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak bisa dibatasi, dihilangkan, ditiadakan berdasarkan ketentuan-ketentuan administrasi. Nah, itu pertimbangan hukum. Kalau kemudian orang terdaftar sebagai pemilih, itu adalah ketentuan administrasi. Kemudian orang memiliki KTP, itu juga problem administrasi atau prosedur. Nah, oleh karenanya, kemudian di dalam PKPU yang membatasi syarat orang atau pemilih harus berdomisili di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP, ini memiliki potensi dia menjadi masalah. Sama halnya juga ketika kemudian melekatkan syarat seseorang bisa menggunakan hak pilih harus memiliki KTP elektronik. Ini juga memiliki potensi ya, terjadinya penyalahgunaan wewenang itu yang bisa berakibat pada hilangnya hak pilih seorang warga negara. Inilah yang menjadi problem kita di dalam pengaturan tentang hak pilih warga negara di dalam pemilu ataupun pemilihan. Sahabat semua yang saya cintai dan saya banggakan, oleh karenanya maka kita sebagai pengawas pemilu atau sebagai warga negara yang memiliki kesadaran atas itu, maka kita harus merekomendasikan bahwa ketentuan administrasi dilekatkannya kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat orang didaftar sebagai pemilih atau sebagai syarat digunakan hak pilih itu harus dikesampingkan. Problemnya memang bagaimana cara membuktikannya. Kalau menurut saya sebetulnya adalah syarat orang atau seorang warga negara untuk bisa didaftarkan sebagai pemilih adalah sesuai dengan syarat-syarat objektif yang ada pada dirinya. Apa syarat objektif? Itu syarat objektif pemilih adalah satu, dia WNI berumur 17 tahun atau sudah pernah nikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ini syarat objektif yang melekat pada seorang pemilih. Nah, orang ini harus didaftarkan sebagai pemilih, misalnya. Nah, walaupun dia tidak memiliki KTP elektronik, nggak apa-apa, tetapi dia menjadi bagian dari cara kita untuk memastikan, menjamin bahwa seorang warga negara tidak kehilangan hak pilihnya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan hak pilih. Sahabat peserta SKPP yang saya cintai dan saya banggakan, maka kalau kemudian kita melihat secara jernih syarat pemilih, kemudian syarat terdaftar sebagai pemilih dengan syarat menggunakan hak pilih, maka terdapat potensi warga negara akan kehilangan hak pilihnya. Kenapa? Karena di dalam pasal 348 itu ditentukan syarat orang bisa menggunakan hak pilih itu adalah pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPT, di DPTB. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak terdaftar, pemilik KTP yang tidak terdaftar yang selanjutnya disebut
sebagai DPK atau daftar pemilih khusus. Tetapi pemberlakuan daftar pemilih khusus ini hanya boleh menggunakan hak pilih pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Yang kedua, dia harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat KTP. Dan yang ketiga adalah surat suaranya masih tersedia, maka dia bersyarat. Maka ketika itu tidak terjadi, maka ada potensi besar bagi seorang warga negara akan kehilangan hak pilihnya. Maka problem dasarnya di mana sesungguhnya? Problem dasarnya adalah ketika kemudian KPU melakukan pemutahiran data pemilih. Ini menjadi problem awalnya. Mestinya setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun itu, atau yang sebagaimana ketentuan pasal 198 itu, dia harus didaftar sebagai pemilih. Mau punya KTP atau tidak, dia harus didaftar sebagai pemilih. Nah, jadi itu tidak kemudian dikesampingkan. Atau kalau kemudian dalam proses pemilu 2019 kemarin terhadap pemilih yang tidak punya warga negara, apa KTP elektronik, dia didaftar sebagai pemilih asing yang kemudian itu akan dikoordinasikan dengan Dukcapil. Problemnya, ketika seorang yang didaftar sebagai pemilih Aceh kemudian disandingkan dengan DP atau data kependudukan Dukcapil, ketika dia tidak ada daftar namanya di situ, maka dia dianggap sebagai pemilih atau penduduk yang tidak dikenal, maka dia dikeluarkan. Kalau kemudian kita membandingkan, mereview kembali bagaimana cara KPU melakukan pemutahiran data pemilih dengan door to door, maka sesungguhnya orang itu ada, tetapi tidak ada namanya dalam DP4. Nah, karena lagi-lagi soal de jure dan de facto. Maka ketika dia tidak bisa dicatat, maka potensi kehilangan hak pilihnya itu semakin besar. Maka di situ kuncinya yang harus kita lihat. Maka kita merekomendasikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siapa saja warga negara yang sudah memenuhi ketentuan, dia berumur 17 tahun atau punya hak pilih, dia harus didaftarkan sebagai pemilih untuk menghindari potensi kehilangan hak pilih. Nah, kalau kemudian ini sampai hilang, muncul problemnya, ya kan? Bahwa kehilangan hak pilih ini adalah tindakan yang melanggar menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Karena hak pilih itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihalangi, apalagi ditiadakan, bahkan sampai dihilangkan. Itu menjadi satu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Itu dicantumkan di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan nomor 102 ya, 2009 terkait dengan pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Nah, ketika itu terjadi sebagai diatur atau dipertimbangkan dia sebagai sebuah kehilangan atau sebagai sebuah tindakan yang membatasi hak memilih seseorang, maka muncul kemudian perbuatan hukum di situ. Apa perbuatan hukumnya? Menghilangkan ini atau merugikan. Kehilangan ini berakibat pada kerugian orang yang kemudian ini karena dia dilakukan ya, oleh orang yang sesungguhnya dia menjadi wajib untuk menjamin hak pilih itu, maka muncul apa yang kita sebut sebagai maladministrasi. Nah, dari maladministrasi ini muncul kemudian ketentuan pidananya. Atau kemudian kita bisa sebut juga ini sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi dua akibat yang bisa kita uji sebetulnya dari seluruh proses itu. Apakah KPU dengan sengaja dia melakukan perbuatan maladministrasi dengan tidak atau dengan membatasi
hak seorang warga negara dengan tidak mencatatnya sebagai daftar pemilih akibat tidak memiliki KTP atau berbedanya alamat domisili dengan KTP-nya. Yang kedua, dia sebagai perbuatan melawan hukum. Kalau kita mengacu ke pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum itu satu, dipersyaratkan, satu, adanya kerugian yang berhubungan atau sebagai sebab akibat dari orang bisa kehilangan hak pilihnya karena dia tidak didaftar sebagai pemilih. Ini menjadi berhubungan secara langsung atau bersebab akibat. Kehilangan menjadi akibat, tidak didaftar sebagai sebab. Nah ini yang kemudian, kalau kemudian ini maladministrasi kemudian sebagai perbuatan melawan hukum, maka ini kemudian diaturlah pidananya. Pidananya apa? Diatur di dalam pasal 510 Undang-Undang 7 dan 178 Undang-Undang 10 2016. Nah, inilah karena akibat dari menghilangkan hak pilih tadi. Ini yang penting saya sampaikan terkait dengan soal bagaimana pengaturan hak memilih seorang warga negara di dalam pemilu dan pemilihan. Sahabat peserta sekolah kader pengawasan partisipatif yang saya cintai dan saya banggakan, problem selanjutnya adalah bagaimana seluruh hukum itu ditegakkan. Terutama ini menyangkut soal kewenangan dari Bawaslu di dalam melakukan penegakan hukum. Kalau kemudian kita lihat materi yang tadi, maka penghilangan terhadap hak pilih seorang warga negara itu diatur sebagai ketentuan pidananya. Maka kalau kemudian kita merujuk kepada undang-undang, sebetulnya kewenangan Bawaslu adalah bagaimana tugas pokok dari Bawaslu adalah bagaimana seluruh hak warga negara itu bisa dijaminkan atas pelaksanaannya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kemudian kita mengacu kepada teori electoral justice, ada dua hal. Yang pertama, ya, hukum yang bersifat administrasi yang kemudian akan melahirkan korektif, dan yang kedua adalah hukum yang berujung atau berakhir pada punishment, yaitu pidana. Nah, dari sini kemudian kita akan melihat soal bagaimana penegakan hukumnya. Secara regulasi penegakan hukum ini memang ada problemnya. Problemnya apa? Kalau di dalam Undang-Undang 7, walaupun klaster soal pelanggaran dia tetap sama antara Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10, yaitu ada administrasi, pidana, dan juga etik. Apa perbedaannya? Pada proses penanganan pelanggaran administrasi misalnya, sahabat semua, dari sisi waktu, kalau di dalam Undang-Undang 7 2017 itu, waktu yang diberikan untuk melakukan penanganan pelanggaran adalah 14 hari, yang dilakukan pemeriksaan secara terbuka atau yang biasa disebut sebagai dengan model kuasi peradilan. Karena Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Itu maka kemudian Bawaslu melakukan proses pemeriksaan secara terbuka. Ini kalau di dalam Undang-Undang 7 2017. Bagaimana dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengatur soal pemilihan kepala daerah? Kalau di dalam pasal 134 Undang-Undang 10 itu menyebutkan bahwa proses penanganan pelanggaran itu oleh Bawaslu dilaksanakan dalam waktu 3+2 atau dalam waktu 3 hari. Nah, yang outputnya kemudian tidak lagi model pemeriksaannya sebagai memeriksa, mengkaji, dan memutus, tetapi dia merekomendasikan kepada KPU. Dari sisi ini ada perbedaan. Ketika kemudian dia
keluarkan sebagai sebuah putusan, jadi output proses penanganan pelanggaran itu bersifat putusan, maka tingkat atau kekuatan untuk di eksekutorialnya itu jauh lebih pasti, karena dia bersifat final dan mengikat. Tapi kalau kemudian dia bersifat rekomendasi itu berdasarkan hukum administrasi negara, dia tidak bersifat final dan mengikat. Akibatnya apa? KPU di dalam melakukan proses penilaian terhadap rekomendasi Bawaslu itu sering membuat keputusan yang berbeda. Bahkan tidak jarang memang dia dikatakan atau ditindaklanjuti dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 sebagai sebuah tindakan atau sebagai sebuah perbuatan yang tidak melanggar ketentuan administrasi pemilu. Karena apa? Rekomendasinya karena outputnya adalah rekomendasi. Ini menjadi pembeda yang pertama. Kedua, satu, dari sisi waktu berbeda antara 7+7 dengan 3+2. Jadi 14 hari dan 5 hari. Ini menjadi berbeda dari sisi waktu. Yang kedua, dari proses penanganan atau metode penanganan pelanggarannya berbeda secara administrasinya. Satu, dengan metode kuasi peradilan pada Undang-Undang 7 dan di Undang-Undang 10 dengan metode pengkajian. Yang ketiga adalah output dari proses penanganan pelanggaran itu satu bersifat putusan, yang satu bersifat rekomendasi. Maka rekomendasi kita ini menjadi penting untuk kemudian itu bisa disatukan. Nah, problem lain di dalam proses penanganan pelanggaran administrasi itu adalah di dalam Undang-Undang 10 itu Bawaslu sebetulnya ada kewenangan yang menangani pelanggaran administrasi yang bersifat TSM atau terstruktur sistematis dan masif yang diatur di dalam pasal 135A, yang model pemeriksaannya itu seperti model kuasi peradilan, tapi kewenangan itu hanya dipunyai oleh Bawaslu provinsi. Persyaratannya adalah satu laporan itu atau pelanggaran itu bersifat terstruktur sistematis dan masif. Nah, bayangan kita sebetulnya kita bisa merekomendasikan seharusnya pelanggaran administrasi lain di Undang-Undang 10 itu juga bisa dia diatur dengan pola pemeriksaan yang sama dengan ketentuan pasal 135A itu, sehingga outputnya bukan hanya rekomendasi tetapi juga adalah putusan. Kemudian problem di dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam ketentuan undang-undang itu proses penegakan hukum pidana itu dipersyaratkan melalui sentra gakumdu. Ada 3 unsur dari sentra gakumdu, satu Bawaslu, kejaksaan, dan yang ketiga adalah kepolisian. Nah, maksud dan tujuan dari diadakannya sentra gakumdu ini adalah satu, untuk membangun kesepahaman terhadap proses penegakan hukum dan hal-hal yang bersifat teknis di dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan. Yang kedua, untuk mempercepat proses. Nah, tetapi kenyataannya di dalam pelaksanaan sentra gakumdu atau proses penegakan hukum pidana ini sering mengalami kendala. Apa kendalanya? Satu, belum diaturnya soal beban pengumpulan bukti pada masing-masing institusi. Sering terjadi misalnya di dalam proses penyidikan, bukti atau dokumen atau berkas yang harus diterima oleh penyidik itu sudah harus lengkap. Misalnya pemeriksaan ahli dan lain sebagainya, pengumpulan bukti-bukti yang itu bisa memperkuat sangkaan itu lebih sering dibebankan kepada Bawaslu yang notabene itu dalam punya waktu yang sangat pendek. Yang kedua yang sering terjadi adalah perbedaan penafsiran soal satu delik di dalam undang-undang. Yang pertama misalnya, mana yang disebut sebagai delik formil, mana yang disebut sebagai delik materil. Ini yang sering membedakan apa perbedaannya. Dan yang berikutnya, perbedaan itu juga
juga soal keterpenuhan unsur, soal kumulatif dan soal alternatif. Ini yang selalu sering terjadi perdebatan, sehingga kadang-kadang satu penanganan tindak pidana pemilu atau pemilihan sering berhenti atau tidak memenuhi unsur di dalam proses penegakan hukum di sentra Gakumdu. Nah, selain dari itu, yang menjadi kendala juga adalah kalau kemudian kita mencermati secara baik Undang-Undang 7 itu ada norma yang kosong di situ. Apa norma yang kosong? Tidak diatur soal perbuatan pidana yang terjadi pada hari pemungutan suara ulang atau sebelum hari pemungutan suara ulang. Itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 7, sehingga ketika ada PSU kemudian dilaksanakan oleh KPU, pada saat itu kemudian muncul atau terjadi perbuatan pidana yang itu kemudian tidak bisa dihukumkan sebagaimana seharusnya, sehingga karena di dalam Undang-Undang 7 tidak diatur. Yang kedua juga, selain kekosongan hukum juga ada kekaburan hukum. Apa salah satu contoh di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di pasal 71 makna pejabat. Problemnya di situ. Ketentuan pasal 71 ayat 2 menyatakan gubernur, bupati, wali kota dilarang melakukan mutasi pejabat ya, dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Siapa yang berwenang mendefinisikan pejabat? Atau apa yang dimaksud dengan pejabat itu? Nah, pejabat di sini adalah kalau menurut kita adalah pejabat ASN. Nah, ada perbedaan yang ditafsirkan di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri itu juga dengan Undang-Undang ASN. Nah, mestinya yang mendefinisikan pejabat itu adalah kewenangan dari Menpan. Menpanlah yang menyatakan yang dimaksud dengan pejabat itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara kewenangan dari Menteri Dalam Negeri hanya harus mengatur soal tata cara pengajuan izin dari mutasinya. Nah, itu yang kekaburan, sehingga kadang ini menjadi kesulitan kita di dalam melakukan penegakan hukum baik pidana ataupun secara administrasi. Nah, yang berikutnya itu juga soal ketentuan di pasal 178A ya di Undang-Undang 10 itu hanya menyebut soal pemilihan bupati. Itu larangan terhadap kampanye pasal 69 mulai dari huruf G dan seterusnya itu diatur sebagai pidana, tetapi hanya pada pemilihan bupati wali kota. Nah, ketika terjadi itu pada pemilihan gubernur, kendala kita, teman-teman dari pihak penyidik dan penuntut mengatakan ini tidak bisa dijerat karena tidak ada hal yang menyebutkan di dalam pemilihan gubernur. Maka ini menjadi hal yang harus kita cermati, bahkan mungkin sampai ke tingkat merekomendasikan terkait dengan penegakan hukum ke depan untuk menjaga kualitas pemilu kita dan kualitas pemilihan kita, agar kemudian pemilu ini bisa sampai kepada apa yang dimaksud, apa yang diharapkan oleh kita semua. Demikian sahabat semua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.